Om Swastiastu, halo teman-teman dan Ibu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas agama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Nipani Madedia Hanggi Dipayani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Made Sata Natawi Bawa, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nimarti Nurja Mahajirantara, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Nasrini, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Niputu Aulia Rahmadewi, absen 36. Berikut adalah bentuk peta konsep sesuai dengan PowerPoint yang kita tampilkan. A. Memahami Veda. 1. Isi Veda. Yang pertama ada tatwa, filsafat atau kebenaran. Tatwa adalah inti agama yang diyakini melalui Pancasrada, yaitu keyakinan kepada Yang Widiwasa atau Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa atau reinkarnasi, serta moksa, kebebasan tertinggi. Yang kedua ada susila. Susila adalah etika atau moral yang diwujudkan dalam tingkah laku yang baik. Yang ketiga ada acara, tradisi atau upacara. Acara adalah pelaksanaan agama seperti pancayatna, sarana sembahyang, hari suci, tempat suci, dan peran orang suci. 2. Kodifikasi Veda. A. Veda Shruti. Veda Shruti adalah sumber utama berdasarkan wahyu yang datang dari Yang Widiwasa, didengar oleh para resi, lalu diwariskan kepada umat manusia dalam bentuk tertulis yang disebut Veda. Veda secara umum adalah pengetahuan, namun dalam agama Hindu, Veda artinya pengetahuan suci. Mantra merupakan bagian tertua dari Veda yang dihimpun ke dalam 4 samhita. Mantra harus diberikan oleh orang yang berwenang. Kitab mantra terdiri dari Rig Veda, Samaveda Samhita, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Rig Veda merupakan kumpulan mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Samaveda Samhita berasal dari kata sam yang berarti irama. Yajur Veda memuat tentang doa, terdiri atas 1975 mantra. Atharva Veda merupakan kumpulan mantra yang bersifat magis. B. Veda Smrti. Veda Smrti adalah sumber kedua yang bersifat tradisi atau lisan. Disusun oleh Maharesi berdasarkan wahyu yang diterima oleh Tuhan. Veda Smrti merupakan kelompok kedua setelah Sruti yang dianggap sebagai kitab hukum Hindu. Veda Smrti secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu Vedanga, Upaveda, dan Nibanda. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 kelompok besar dari Veda Smrti. Yang pertama, Vedanga. Vedanga adalah batang tubuh dari Veda. Kitab Vedanga dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu Siksa, Wiyakarna, Nirukta, Canda, Jyotisa, dan Kalpa. Yang pertama ada siksa. Siksa berarti memuat tentang cara pengucapan mantra yang benar. Kedua, Wiyakarna. Wiyakarna merupakan ilmu tentang bahasa dalam Veda. Yang ketiga, Nirukta, yang berfokus dalam etimologi atau cabang ilmu bahasa atau asal-usul kata. 3. Canda. Pengetahuan tentang lagu dalam membaca mantra. Contoh yang paling umum adalah Gayatri. 4. Jyotisa adalah ilmu perbintangan atau astrologi yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan yatnya. 5. Kalpa memuat tentang berbagai aturan dalam pelaksanaan berbagai jenis upacara. 2. Upaweda merupakan pengetahuan yang dekat dengan Weda. Istilah Upaweda diartikan sebagai Weda yang lebih kecil setelah Wedanga. Kitab Upaweda terdiri dari
1. Itihasa merupakan suatu bagian yang menceritakan suatu kejadian yang telah terjadi. Terdiri atas dua macam. Yang pertama, Ramayana. 2. Mahabharata. 2. Purana. Secara etimologi yang memiliki akar kata pura yang berarti kuno atau zaman kuno, dan ana berarti mengatakan. 3. Ayurveda adalah ilmu pengobatan atau yang menjadi objek bidang kedokteran. 4. Arthasastra adalah ilmu yang menyangkut tentang politik dan tata negara. 5. Gandhara Weda ialah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni seperti tari, musik, dan seni suara. 6. Kama Sutra memuat tentang sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni, dan rasa indah. 3. Nibanda merupakan kitab yang berisikan kritikan yang memberikan pandangan tertentu terhadap suatu hal yang dibicarakan. Kitab Nibanda terdiri dari 1. Darsana, 2. Vedanta Sutra, dan 3. Tantra. 1. Darsana artinya penglihatan atau pandangan tentang kebenaran atau filsafat yang mempelajari bagaimana cara untuk mengungkapkan nilai-nilai yang dijadikan landasan untuk hidup. 2. Vedanta Sutra adalah aliran dalam filsafat Hindu. Ajaran Vedanta sering juga disebut dengan Uttara Mimamsa atau penyelidikan yang kedua. 3. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. 4. Lontar-lontar di Bali. Pada zaman dahulu, tradisi sastra berkembang secara turun-temurun. Di Bali, populasi lontar tersebar di seluruh wilayah yang tersimpan di beberapa pusat dokumentasi, seperti Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali di Denpasar. 3. Brahma Vidya dalam Weda. Brahma Vidya dalam Weda merupakan pengetahuan tentang kesejatian yang widiwasa dalam aspeknya. Ajaran agama Hindu yang mengenal konsep yang widiwasa terdiri dari monoteisme dan panteisme. Monoteisme memiliki arti tunggal yang berarti Tuhan adalah satu dan berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Yang widiwasa dalam Veda disebutkan bersifat monoteistis, yaitu memuja satu atau memuja yang widiwasa. Panteisme adalah keyakinan bahwa Tuhan memenuhi seluruh alam semesta dan bersemayam dalam setiap ciptaannya. 4. Etika dalam Veda. Etika dalam Veda ialah ilmu yang mempelajari tata nilai-nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan apa yang harus dikerjakan atau dihindari. Di bawah ini disajikan kutipan berbagai ajaran etika berdasarkan kitab suci Veda. 1. Satyam atau kebenaran. 2. Ahimsa atau tidak menyakiti. 3. Kemurahan hati. 4. Ketekunan. 5. Keluhuran budi. Desa Kala Patra. Tripramana adalah 3 ukuran. Dalam hal ini merupakan ukuran untuk menentukan salah dan benar. 3 ukuran itu ada yang disebut desa, kala, dan patra. Desa artinya tempat dan kala berarti waktu, patra artinya keadaan. Apa yang benar pada suatu waktu belum tentu benar pula pada waktu yang lain. Demikian pula apa yang benar pada suatu tempat atau keadaan dapat berubah menjadi salah pada tempat atau keadaan yang lain. B. Penerapan ajaran Veda dalam kehidupan. 1. Penerapan ajaran Veda di lingkungan keluarga. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, membangun sikap kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, penerapan ajaran Veda di lingkungan masyarakat. Pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan masyarakat. Om Santi 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 Om. Santi Om.